Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Latifah akan berkisah tentang seorang laki-laki yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini Ustazah ambil dari buku Muhammad Teladanku, seri Rasulullah Berkisah. Teman-teman sekalian, pada suatu hari Rasulullah SAW berkisah kali ini tentang begitu besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada orang-orang yang bertaubat, berapapun besarnya dosa yang pernah dilakukan. Dahulu kala, pada zaman sebelum kita ada seorang laki-laki yang telah melakukan dosa yang sangat besar. Ia telah membunuh 99 orang. Pada suatu saat timbullah rasa keinginan si pembunuh ini untuk bertaubat. Dia merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang sangat keji. Kemudian bertanyalah si pembunuh ini kepada orang-orang di sekelilingnya. Tahukah kalian di mana orang yang berilmu di muka bumi ini? Dengan takut-takut, orang-orang itu pun berpikir sejenak. Lalu salah seorang di antara mereka memberanikan diri berkata, "Pergilah terus ke sana dan temuilah seorang rahib yang terkenal sangat tinggi ilmunya." Pembunuh ini bergegas pergi menuju rumah yang ditunjuk oleh seseorang tadi. Setibanya di rumah rahib tersebut, ia lalu menceritakan kisahnya, menceritakan semua pembunuhannya, dan bertanya kepada rahib tersebut, "Jika aku bertobat, dapatkah dosaku terampuni?" Lalu rahib tersebut menjawab dengan mengejek. Ia berkata, "Tidak, sekali-kali dosamu itu tidak akan diampuni oleh Allah buat selamanya. Kamu tahu kenapa? Sebab kamu adalah orang yang paling terkutuk di muka bumi ini." Wajah si pembunuh itu pun langsung murka, marah. Dia pun mencabut pedangnya dan membunuh si rahib tersebut. Lalu genaplah dia telah membunuh 100 orang. Setelah membunuh, dia pun merasa menyesal. Ia pun kembali ke kerumunan orang-orang tersebut dan berkata, "Rahib itu bukan orang yang paling berilmu di dunia ini. Pasti masih ada orang lain. Bisakah kalian tunjukkan orang yang lebih beriman dari rahib tersebut?" Orang-orang pun menunjukkan lagi rumah seorang ulama. Lalu pembunuh itu pun bergegas menuju ke rumah ulama tersebut. Sesampainya di rumah ulama tersebut, pembunuh pun kembali menceritakan perbuatan dosanya yang telah membunuh 100 orang tersebut. Lalu si ulama ini menjawab, "Ya, tentu saja bisa. Siapakah yang dapat menghalangi seseorang yang ingin bertobat? Tetapi dengarkan saranku. Tinggalkan negerimu, sebab itu negeri yang buruk. Pergilah ke kota yang penduduknya orang-orang soleh. Sembahlah Allah bersama mereka dan bertaubatlah." Setelah mengucapkan terima kasih kepada ulama tersebut, si pembunuh ini yang telah membunuh 100 orang ini pergi menuju negeri yang ditunjuk oleh ulama tersebut. Semakin lama, semakin jauh ia meninggalkan negerinya. Dia berjalan, terus berjalan, namun negeri orang-orang soleh itu masih sangat jauh. Baru setengah perjalanan, lalu maut pun menjemput si pembunuh ini. Si pembunuh ini pun meninggal tergeletak di padang pasir. Lalu datanglah 2 malaikat
yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Keduanya bertengkar memperebutkan si pembunuh ini. Kata si malaikat rahmat, "Orang ini pergi begitu jauh untuk bertaubat dan memulai hidup baru bersama orang-orang soleh. Hatinya dipenuhi harapan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disesaki penyesalan mendalam atas pembunuhan yang telah lampau," kata malaikat rahmat. Namun malaikat azab tidak terima. Dia pun mendebat malaikat rahmat. "Tetapi kau pun tahu bahwa sejak ia bertaubat, ia belum melakukan kebaikan satupun. Maka akulah yang berhak membawa ruhnya dia untuk disiksa di dalam kubur." Maka Allah pun mengutus satu malaikat lagi, yang malaikat ini menyerupai manusia. Kemudian malaikat ini menghampiri dua malaikat yang sedang bertengkar tadi. Kedua malaikat pun menoleh kepadanya dan meminta malaikat yang ketiga menjadi penengah. Maka malaikat yang ketiga ini pun berkata, "Coba ukurlah jarak antara negeri dia berasal dan negeri yang ingin dia tuju, di mana di negeri itu banyak orang-orang soleh. Nah, kemana orang ini lebih dekat, ke negeri itulah dia tergolong." Maka para malaikat ini pun mengukur dan mendapatkan bahwa ternyata jarak si mayat ini ke tempat yang dituju lebih dekat daripada negeri dia berasal. Maka malaikat rahmat pun membawa ruh si pembunuh ini ke tempat yang baik di alam kubur. Nah, teman-teman, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu Allah itu cinta kepada orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah. Dan kita sebagai umat Islam jangan pernah berputus asa kepada rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita tidak boleh berputus asa pada pengampunan Allah. Bahkan Allah pun berfirman di dalam surahnya, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kamu orang-orang kafir." Ada di surah Yusuf, surah ke-12 ayat 86. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu kisah dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.